Udah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas IKM 3B akan menjelaskan mengenai presentasi kami yang berjudul Ajaran Islam tentang upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Bisa di next. Untuk anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Muhammad Idham Laksana, dengan NIM akhir 019, ada Aura Lawrence, dengan NIM akhir 060, ada Farah Disa Novianti, ada NIM akhir 127, ada Dania Sofia, NIM akhir 129, ada Karisa Aulia, ada NIM akhir 194, Keisha Citi dengan NIM akhir 236, Zendikia Aura dengan NIM akhir 237, Sofia Maratus Siva dengan NIM akhir 238 dan terakhir adalah Jihan Nur Sakinah dengan NIM akhir 239. Bisa di next? Oke, latar belakang dari makalah yang kami usung yaitu yang pertama adalah kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang dapat meningkatkan kualitas kualitas hidup manusia serta mendorong adanya pembangunan yang berkelanjutan. Di dalam agama Islam juga memandang bahwa tubuh manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, baik di dalam Al-Quran dan juga hadis, terdapat banyak ajaran yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan, baik kesehatan fisik, mental, maupun spiritual. Nah, jika ajaran agama Islam tadi dikaitkan dengan peran kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga komunitas atau masyarakat. Ajaran agama Islam juga mendorong umat untuk saling membantu dan juga mendukung, terutama dalam menjaga kesehatan yang terintegrasi. Bisa di next? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu mengkaji dan memahami ajaran Islam mengenai upaya peningkatan kesehatan masyarakat dari berbagai aspek, serta mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Yang kedua ada tujuan khusus, yaitu menganalisis kontribusi ajaran Islam terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat dalam epidemiologi dan kesehatan lingkungan, mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan dan program kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengidentifikasi peran serta komunitas dalam promosi kesehatan berdasarkan nilai-nilai dan etika Islam. Next. Selanjutnya ada manfaat, yaitu memberikan wawasan yang komprehensif mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan pengetahuan mengenai aspek epidemiologi, administrasi kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, serta gizi, diharapkan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam. Next. Selanjutnya ada definisi dari upaya peningkatan kesehatan. Pengertian umumnya yakni upaya peningkatan kesehatan dalam Islam mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai amanah dari Allah dan memanfaatkan segala nikmatnya dengan baik. Manusia dalam perkembangan kesehatannya dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu makanan, perilaku, dan lingkungan. Boleh di next. Kita akan bahas mengenai tiga faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Yang pertama kita bahas dulu dari makanan. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 168 itu berisikan bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran.
Nah, ini artinya kalau makanan yang baik itu belum tentu halal. Jadi penting untuk kita untuk selalu memastikan apakah makanan yang kita makan itu halal. Terus terdapat juga pada Quran surat An-Nahl ayat 5 yang berisi bahwa hewan ternak yang diciptakan Allah agar dapat dimanfaatkan untuk makan dan menghangatkan tubuh. Kemudian juga ada pada Quran Surat An-Nahl ayat 66 yang berisikan bahwa Allah memberikan minum dari perut hewan ternak berupa susu untuk diminum manusia. Kemudian dari faktor perilaku, terdapat pada Quran Surat Al-Furqan ayat 47 yang berisikan bahwa Allah menjadikan malam untuk istirahat dan siang untuk bangkit berusaha. Jadi dalam surat ini itu kayak manusia itu juga penting untuk istirahat gitu. Jadi harus juga memperhatikan kesehatan kita dengan beristirahat. Kemudian terdapat juga pada hadis riwayat Al-Bukhari ayat 6320 yang berisi, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Kemudian yang terakhir mengenai faktor lingkungan, ya itu faktor lingkungan ini juga merupakan aspek yang terpenting karena dalam kesehariannya kita juga tinggal dalam lingkungan tersebut. Kemudian ini terdapat pada hadis riwayat Ahmad yang isinya yaitu kebersihan itu sebagian dari iman. Selain itu juga terdapat pada hadis riwayat Tirmizi yang berisi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dan dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Dari beberapa hadis tadi dapat disimpulkan bahwa Allah dan agama Islam itu mengajarkan kita untuk selalu hidup dalam lingkungan yang bersih agar dapat menjaga kesucian dan juga kesehatan kita. Oke, next. Baik, selanjutnya yaitu peningkatan kesmas aspek epidemiologi. Nah, dalam ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan tindakan preventif. Eh, ada beberapa upaya pencegahan penyakit sesuai dengan ajaran Islam, yaitu menjaga kebersihan, melakukan vaksinasi dan imunisasi, dan melakukan pencegahan penularan penyakit atau infeksi. Nah, dalam ajaran Islam sudah mengajarkan bahwa menjaga kebersihan itu penting. Itu dapat diterapkan dengan praktik wudhu sebelum sholat. Nah, praktik wudhu ini tidak semata-mata untuk syarat dilaksanakannya sholat, tetapi juga untuk menghindarkan diri dari penyebaran kuman. Allah memerintahkan wudhu sebelum sholat dan membersihkan diri tertuang sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku-siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Baik, next. Baik itu selain membersihkan diri, sejak zaman Rasulullah sudah ada berbagai penyakit dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Seperti pada hadis riwayat Muslim berikut, yang artinya dari Abdullah Rabih bin Said dan Abu Az-Zubair dari Jabir dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit tersebut dengan izin Allah Azza wa Jalla. Next. Nah, dalam pencegahan penularan penyakit atau infeksi, apabila terdapat suatu wabah penyakit yang menyebar, Rasulullah menganjurkan untuk tidak memasuki tempat tersebut. Namun, apabila wabah terjadi di tempat di mana kita tinggal, maka dilarang untuk meninggalkan tempat tinggal seperti pada hadis berikut, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda, bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan pernah memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat tersebut.
Hadis ini menekankan pentingnya tindakan pencegahan dalam menghadapi wabah dan menjaga kesehatan masyarakat. Dan salah satunya dengan penerapan karantina untuk mengisolasi individu yang terinfeksi guna mencegah penyebaran dan penularan ke masyarakat sekitar. Baik, next. Selanjutnya yaitu membahas tentang peningkatan Akesmas aspek ke administrasi dan kebijakan kesehatan dalam perspektif Islam. Ada kebijakan di dalam kesehatan yang pernah dijalankan oleh pemerintahan Islam sejak masa Rasul, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah menunjukkan taraf yang sungguh maju, yaitu pelayanan kesehatan diberikan gratis oleh negara yang dibiayai dari Baitul Mal. Dalam Islam, negara bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan semua warga. Dan itu tertuang dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya yaitu imam khalifah yang menjadi pemimpin manusia laksana pengembala, hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya. Baik, next. Nah, Rasulullah SAW telah membangun fondasi yang kokoh bagi keterwujudan upaya preventif dan promotif dan kuratif. Nah, upaya preventifnya yaitu mewujudkan pola emosi yang sehat, pola makan yang sehat, pola aktivitas yang sehat, kebersihan lingkungan yang sehat, perilaku seks yang sehat, serta epidemi yang terkarantina dan terjaga dengan baik. Banyak institusi pelayanan kesehatan yang didirikan semasa kekhalifahan Islam agar kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis terpenuhi. Yaitu contohnya seperti di rumah sakit di Kairo pada tahun 1248 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur. Nah, tingkat perhatian terhadap kebutuhan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan di masa kekhalifahan Islam itu dapat menjadi contoh bagi sistem kesehatan di saat ini. Baik, next. Baik, selanjutnya peningkatan kesehatan masyarakat dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, moral kerja, dan perlakuan yang pantas sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Dalam konteks ketiga sendiri, terdapat istilah free from incident yang merujuk kepada kejadian yang tidak disengaja atau unintended atau yang tidak diinginkan atau unwanted. Agama Islam sangat menganjurkan keselamatan umat manusia, baik dunia maupun di akhirat. Rasulullah sebagai teladan umat muslim mengajarkan pentingnya bekerja secara konsisten yang tercermin dalam sabda beliau yaitu sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang bekerja. Hadis riwayat At-Tabarani dan Ibnu Adi. Kemudian Rasulullah juga menyarankan kepada setiap pekerja untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan kerja agar ia selalu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja dengan baik. Dalam sabda dan doa Rasulullah yaitu hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Selanjutnya, peningkatan kesehatan masyarakat dalam aspek kesehatan lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, lingkungan mencakup ruang dan segala isinya seperti benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, di antara doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Hadis riwayat Muslim nomor 2739. Kemudian Islam juga memberikan pengajaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan, kebersihan, serta kesucian lahir dan batin. Kesehatan fisik dan mental saling terikat sehingga diperlukan untuk kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Quran, menjadi penting bahwa manusia menjaga lingkungan. Jika tidak, akan muncul bencana yang dapat berdampak buruk bagi manusia.
Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai penanganan kesehatan masyarakat, kesehatan dalam yaitu dengan upaya promosi kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbakum lakum ala in kafartum inna jika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu tetapi jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran surat Ibrahim ayat 7. Selanjutnya cara melakukan promosi kesehatan tersebut ada dua. Mengatasi efektif dan sehat. PHS ini merupakan hal efektif dan harus diutamakan karena PHS dapat dilakukan dengan menjaga uh, hal tersebut. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam hudu zinatakum inda kulli wala tusrifu innahu la yuhibbul Quran surat 31. Selanjutnya yang kedua adalah program pendidikan. Selanjutnya yang kedua adalah program pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah upaya mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan perilaku hidup sehat sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Selanjutnya, ada beberapa metode dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu ada tiga. Yang pertama adalah dakwah bil hikmah, di mana metode ini melibatkan pendekatan yang bijaksana, kemudian pembangunan masyarakat yang taat dan adaptasi metode sesuai dengan konteks. Sehingga pendakwah itu harus santun, lugas dan proporsional dan menghindari hal-hal yang kurang tepat. Selanjutnya yang kedua adalah dakwah Mu'izah al-Hasanah. Serta tanpa menghina dan memburu-burukan mereka. Oke, next slide. Oke, next slide. Oke, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai peningkatan kesehatan masyarakat dalam aspek gizi dalam perspektif Islam. Dalam menjalankan kewajiban dari Allah, tentunya kita harus sehat secara fisik maupun psikis. Hal tersebut dilakukan dengan pemenuhan asupan gizi yang seimbang, serta mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib atau baik. Hal tersebut sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, makanlah apa yang telah dianugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal yang baik dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu beriman. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Selanjutnya, next slide. Oke, di pembahasan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu mengenai makanan dan minuman yang diharamkan. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah juga berfirman mengenai makanan dan minuman yang diharamkan. Di situ tertera, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharapkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Next slide.
Oke, selanjutnya pembahasan mengenai adab dalam makan dan minum. Yang pertama kita membahas adab makan terlebih dahulu. Yang pasti di sini ada adabnya yaitu membaca bismillah. Apabila salah seorang di antara kalian tidak makan, maka ucapkanlah bismillah dan jika ia lupa untuk mengucapkan bismillah di awal makan, maka hendaklah ia mengucapkan Bismillahi Allahu wa akhirahu dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Selanjutnya yang kedua adalah mengakhiri makan dengan pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan ini kepadaku dan yang telah memberi rizki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. Yang ketiga adalah menggunakan jari tangan kanan. Selanjutnya yang keempat adalah menjilati jari jemari sebelum tangan dicuci. Hal tersebut sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang terakhir ada menghindarkan diri dari kenyang yang berlebihan. Next slide. Selanjutnya ada yaitu adab minum yang tentunya pertama adalah yang pasti membaca bismillah sebelum minum. Tadi terkait sesuai dengan tadi sebelum sebelum makan. Kemudian yang kedua ada adab yaitu minum menggunakan tangan kanan. Selanjutnya adab yang ketiga adalah minum dengan duduk sehingga Allah itu sangat melarang minum dalam posisi berdiri. Hal tersebut sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang mana janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian minum dengan berdiri, jika lupa hendaklah ia memuntahkannya. Selanjutnya, adab yang keempat adalah tidak bernafas dalam gelas atau meniupnya. Selanjutnya, adab yang terakhir adalah dilarang minum langsung dari mulut tikus tersebut. Karena dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah melarang minum langsung dari mulut teko ataupun kirbah atau wadah minum dari kulit. Oke, selanjutnya. Baik, baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dari presentasi kami tadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Selain itu, memiliki kondisi kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk bisa beraktivitas secara optimal dalam berbagai bidang, baik dalam lingkup sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tidak hanya dalam perundang-undangan, kesehatan juga sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Agama Islam memandang bahwa tubuh manusia adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Tujuan umum mengkaji dan menjelaskan peran ajaran Islam dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara holistik, mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual. Upaya peningkatan kesehatan adalah usaha yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar mampu menjaga kesehatannya secara mandiri melalui promosi gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit sebelum muncul. Ini mencakup kegiatan promotif seperti edukasi kesehatan, kampanye kesehatan, serta tindakan pencegahan yang bertujuan mengurangi resiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Next. Yang terakhir yaitu saran. Dalam peningkatan kesehatan masyarakat, ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga kebersihan sebagai manifesting iman. Kebersihan baik fisik maupun spiritual diakui sebagai dasar untuk hidup sehat. Selain itu, konsumsi makanan yang halal dan toyib juga diutamakan, yang berkontribusi pada kesehatan tubuh dan jiwa. Ajaran Islam mendorong umat untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental melalui aktivitas seperti berolahraga dan pola hidup sehat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya kesehatan yang akan berpengaruh positif pada kualitas hidup. Next.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.